kita memulai untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur semalam, sehingga pada hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang baik ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari renungan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan sertai kami, dan siapkan juga hati kami, supaya kami boleh menerima dan mendengar firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah tak terselidiki, tak terselami. Tapi sebelum itu kita akan baca di Roma 11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat yang ke-33 berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Nah, teman-teman tahu nggak sih ada sebuah ilmu dari bidang psikologi yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca pikiran dan perasaan orang lain. Tapi yang menariknya di sini, membaca pikiran itu bukan yang kayak tarot, bukan yang kayak ramalan-ramalan kayak aku bisa meramal masa depanmu. Melainkan dalam ilmu ini itu dijelaskan bahwa pikiran seseorang akan tercermin dari tindakan dan ekspresinya. Oleh karena itu, pikiran dan perasaan seseorang itu dapat terbaca melalui 3 hal. Yang pertama ada bahasa tubuh, yang kedua ekspresi wajah, dan yang terakhir ada nada bicara. Contohnya nih, kita ketemu sama seseorang. Bahasa tubuhnya kok negatif ya? Terus juga raut wajahnya itu serius banget. Terus dia juga nada bicaranya itu tinggi gitu. Nah, kemungkinan dia lagi emosi dan membutuhkan ruang untuk meredakan emosinya. Nah, kenapa kok mempelajari hal tersebut itu berguna? Karena hal itu dapat terpakai supaya kita bisa menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain, apalagi khususnya ya kepada orang lain yang gak kita kenal. Tapi bukan berarti ke orang-orang yang kita dekat, ke orang-orang yang kita sangat dekat atau biasa aja itu gak perlu ya, justru juga perlu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kepada orang-orang yang di sekitar kita itu akan lebih memudahkan kita, karena kita bisa tanya nih, kamu hari ini kenapa? Kok kamu sedih banget? Ada apa? Cerita ke aku, kayak gitu kan. Nah, dengan begitu kita bisa nih tanya-tanya, kita bisa dapat informasi yang jelas. Nah, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah itu sungguh tidak terselami oleh manusia. Pikiran, kehendak, bahkan rencana Tuhan atas hidup kita itu tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya oleh diri kita, manusia. Bagaimana mungkin manusia dapat mengetahui dan menyelami kehendak Allah? Wong memahami kehendak diri sendiri dan orang lain saja masih kadang sering keliru. Nah, di sini di Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan kembali mengingatkan kita akan suatu hal. Yuk kita baca bareng-bareng. Yeremia 29 ayat yang ke-11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan." Nah, Tuhan itu memahami guys, setiap keterbatasan manusia untuk menyelami pikirannya. Oleh karena itu, ia memberikan kekayaan, hikmat, dan kebijaksanaannya dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia. Tuhan Allah memberikan dirinya melalui ciptaannya. Ia menuliskan kisah dan kasih-Nya melalui Alkitab. Ia menghadirkan dirinya ke dunia manusia di dalam diri Yesus Kristus dan membuka jalan keselamatan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, jalannya itu sungguh tak terselami. Keputusannya itu bahkan sungguh tak terselidiki. Namun Tuhan Allah telah menyikapi hal itu melalui Alkitab dan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman-Nya, imanilah pengorbanannya, hidupkanlah ayat-ayatnya, dan nyatakanlah kasih Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas renungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya renungan pada hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan rema buat kehidupan kami ya Tuhan, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, sebenarnya kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau berkati selalu Tuhan, setiap aktivitas yang ada, setiap aktivitas yang akan kami lakukan, supaya kiranya semuanya itu boleh kami berbuat dengan baik dan untuk hanya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.